dengan ada ESCP itu jauh lebih cepat lagi. Ya, ya. Nah, terkait dengan antrean yang sangat panjang dan mungkin banyak pasien merasa kok saya duluan, tapi dia yang duluan masuk, khususnya di polifisioterapi. Kebetulan saya adalah seorang fisioterapis, Ibu. Nah, fisioterapi itu kan klemannya dari BPJS pasti sangat besar ya. Nah, untuk pasien fisioterapi kita akan membagi biasanya dokter terkait antrean. Misalkan pasien yang duduk dan pasien yang tidur. Biasanya pasien yang duduk akan didahulukan karena tidak memerlukan bed. Jadi tidak bisa kita menggunakan antrian, tapi sudah kita jelaskan ke pasien terkait hal tersebut. Mungkin ada beberapa pasien yang masih miskomunikasi. Misalkan pasien dengan patah tulang tidak memerlukan bed, itu biasanya bisa duduk. Ya, nah biasanya sudah kita pecah seperti itu. Oke, selanjutnya. Tapi gini, jangan lupa kan podcast kali ini spesial nih, ada bukan BPJS. Jadi di live FB kita minta warga yang selama ini ingin tahu lebih pasti terkait regulasi aturan BPJS itu bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, betul. Ya. Kemudian kalau di sini ada yang menyangkut BPJS, mungkin itu yang bisa banyak sekali, Ibu. Biar nanti kita kan bintang tamu nih. Iya benar. Saya banyak yang ngomong. Iya. Bintang kejora gitu. Tapi mungkin saya tambahkan terkait dengan antrian. Jadi sebenarnya kalau di BPJS Kesehatan itu juga kita sudah punya antrian online. Oke. Tapi kita juga mengedukasi masyarakat memanfaatkan sistem-sistem digital. Bukan RSUD juga sudah punya juga sistem antrian sendiri. Dan kita memang harapannya bisa bersatu ya. Kita juga punya antrian online mobile JKN. Nah, sekarang yang menjadi tanggung jawab di masyarakat adalah bagaimana masyarakat mau bergerak untuk ikut bersama-sama melek digital. Iya, betul. Jadi kita bukan cuma melek, mohon maaf nih, live ya, bukan cuma bagus CO Shopee atau apa segala macam ya. Saya enggak iklan nih dok, tapi setiap rumah sakit sekarang ini saya rasa semakin berbenah. Apalagi tadi dokter Arya sudah sampaikan kita akan menuju ESCP. Namun setiap sistem dan teknologi tidak akan berguna jika masyarakatnya juga tidak mau menggunakan. Betul. Atau berkesan malas atau enggan menggunakan. Jadi sebagaimanapun nanti canggihnya Pak Direktur dan seluruh jajar rumah sakit berupaya membuat teknologi canggih, antrian-antrian yang cepat, itu is useless, tidak akan berguna jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkannya. Misalnya di kami juga, kami sudah membuat fitur namanya antrian online, ada mobile JKN, tapi masyarakat kemudian tidak melakukan instalan, tidak menggunakannya, ya artinya sama saja tidak berguna. Nah, uraian-uraian praktek manual ini memang harus dieksekusi dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari saya, dok. Terus satu lagi, Sinta, saya sudah sempat trace ya ke teman-teman di bagian penunjang. Masyarakat sudah mulai dok menggunakan digital ya, tetapi kadang-kala mereka tidak mau datang sesuai dengan estimasi waktu yang tertera. Ya misalnya dia kurang lebih dapat jam 10 gitu, dia datangnya tetap jam 8. Betul. Nah akibatnya dia kan nunggu lama nih. Kemudian namanya juga orang sakit, kecewa, dia akhirnya menyalahkan sistem. Betul. Padahal sistem sudah berusaha mengurai bahwa Anda datangnya nanti jam 10 kurang 15 lah gitu. Betul. Mohon masyarakat Nyamu Buleleng juga ikuti estimasi waktu kapan mendapat pelayanan giliran sehingga datangnya dekat-dekat itu. Sepakat dok. Jadi kekhawatiran masyarakat yang berlebihan dengan misalnya sesuai jam, jangan-jangan nanti saya dipotong. Dan ini mungkin nanti yang pertanyaan pertama tadi, karena kalau nanti saya datangnya tidak jam 10.15, jangan-jangan saya malah dipotong atau dilakukan hal-hal aneh. Padahal saya yakin komitmen kok rumah sakit pasti komitmen ya. Kita tidak mungkin, BPJS juga pasti akan komitmen, artinya apa yang kita perjanjikan itu pasti akan kita lakukan gitu. Karena mungkin tidak adalah drama-drama di balik itu. Betul, saya lebih komit. Makanya masyarakat yang mungkin sudah melakukan antrian, yang sudah mengambil dari rumah, percaya, trust gitu. Karena tadi sudah menggunakan kemudian tidak juga trust, ya akhirnya percuma, tidak akan terurai masalahnya. Dan satu lagi sebelum Cinta, sorry ya. 2 jam kita kalau Nyamu Buleleng nanti menemukan kendala, kesulitan, kami pun sudah menyiapkan troubleshooter namanya, pemecah masalah. Jadi di poliklinik itu ada CSU, kemudian ada MPP. Bahkan kalau perlu manajemen turun nih, unmednya langsung turun itu.
masalah dan kesulitan itu disampaikan lebih cepat. Ya. Nah, terkait lama antri, saya ingin berbagi cerita saja ya. Ini persoalan kondisi bangsa dan negara juga sebetulnya ya. Karena saya sendiri misalnya kemarin biar ini real gitu ya, biar tidak hanya karena saya tidak pasien gitu. Tidak, saya juga pasien. Kemarin saya tes kesehatan di rumah sakit perguruan tinggi RSPTN. Giliran memang, jadi saya datang ke sana jam 7.30 dan itu harus ikuti alurnya karena jumlahnya banyak, dan selesai baru jam 12.30. Jadi mohon maaf nih, artinya bukan berarti karena saya direktur lalu saya minta didahulukan, saya menghubungi sana sini, tidak. Saya murni melalui sama seperti yang lain, dan saya tidak pernah mengatakan saya ini juga direktur loh, enggak. Bahwa pada saat itu kapasitas saya ya udah seorang pasien, seorang yang menjalani tes kesehatan, dan itu saya lalui sendiri. Dan selesainya jam 12.30, itu kan 5 jam itu. Jadi begitulah situasinya, artinya saya datang jam segitu, giliran saya jam segitu ya sudah selesai. Jadi kita tidak perlu kemudian harus cepat selesai, karena memang kondisi kita bangsa dengan penduduk yang banyak, fasilitas yang tidak terlalu banyak, masih perlu penambahan menurut Pak Menkes. Jadi sabarlah dulu, caranya seperti tadi, ikuti jadwal yang sudah ditentukan, sesuai dengan estimasi waktu. Kalau toh ada kendala, pertanyaan, tidak perlu misalnya viral atau kecewa berlebihan, hubungi troubleshooter kami, CSO lah, MPP, tanyakan aja mana CSO-nya di Poliklinik RSUD, mana MPP-nya, nanti akan dibantu oleh siapapun menemukan. Iya. Itu, Sin. Ya. Oke, menanggapi hal tersebut, biasanya kalau saya memposisikan diri sebagai pasien tuh sudah merasa terintimidasi menggunakan BPJS, Bu. Nah, jadi begitu datang ke rumah sakit dia sudah merasa, saya pakai BPJS nih, pasti saya bakal lambat, bakal di nomor 2-kan di luar pasien umum yang notabene lebih cepat. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Baik, terima kasih. Salah satu komitmen kami bersama rumah sakit ya, terutama di tahun lalu 2024 kita memulai yang namanya sebuah mimpi besar ya, tekad kita bersama Vaskes, transformasi mutu layanan. Salah satu konsep dari transformasi mutu layanan adalah tidak ada perbedaan pasien. Dan saya yakin di rumah sakit juga seperti itu, karena boleh kita lihat rata-rata penduduk itu sudah di Vaskes itu mungkin 80-90%-nya klaimannya udah pakai BPJS. Yeah. Jadi kalau kemudian rumah sakit melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS, ya berarti melakukan diskriminasi terhadap 90% customernya rumah sakit. Iya, betul. Dan ini sudah jarang sekali. Kita buktikan, kita lihat antrian, apakah ada perbedaan antara umum dengan BPJS di rumah sakit? Saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Malah saya melihat sekarang kecenderungan banyak tenaga kesehatan yang kemudian melihat masyarakat tidak memiliki jaminan dan kemudian stuck di rumah sakit, malah menganjurkan BPJS ya Dok ya, apalagi kalau sudah penyakit kronis. Kalau sudah harus mendapatkan obat hipertensi, sudah harus cuci darah. Saya rasa belum ada saya mendengar pasien cuci darah di rumah sakit yang tidak memakai BPJS. Yeah. Nah, justru itu menjadi corong dilema. Kenapa? Karena semua sudah pakai BPJS, semua sudah mudah mengakses layanan kesehatan, maka pertambahan peserta atau penderita itu akan lebih banyak, sehingga terasa lebih lama. Nah, saya berbagi pengalaman sedikit, saya pernah membawa izin ya, karena saya juga pernah dinas di perbatasan di luar negeri ya, saya pernah membawa pasien ke Singapura dan ke Malaysia, dan itu jauh lebih rumit Dok sebenarnya, apalagi kalau ketemu dokter spesialis. Kalau di Indonesia ini kalau kita lihat juga dari beberapa wacana pembelajaran, bahkan jauh lebih mudah sebenarnya mengakses rekan-rekan sejawat spesialis, lebih mudah berkonsultasi, sangat terbuka di beberapa tempat, di beberapa negara yang bahkan kesehatannya sudah maju, tidak begitu mudah. Mungkin Dokter Arya punya pengalaman terkait itu. Saya melihat dari sisi yang lain, tapi memiliki substansi yang sama. Pertama ya, cerita bahwa BPJS itu menjadi nomor 2 itu saya rasa sudah cerita lama sebetulnya. Sekarang yang saya alami selaku direktur adalah ini cerita real ya. Kalau pasien umum, pasien asuransi lain swasta, itu nggak pernah tuh yang menghubungi saya untuk memastikan quality controlnya. Pasien-pasien yang dilayani. Misalnya pasien umum nih, siapa sih provider yang menghubungi saya bahwa pasien itu dilayani sesuai dengan
standar operasional yang sangat baik. Bahkan asuransi swasta pun tidak pernah menghubungi kita. Malah mereka sering konflik di soal klaim. Tetapi kami setiap hari dihubungi oleh rekan-rekan BPJS, dok, ini antriannya terlalu lama, ini pasiennya mengeluh katanya tidak dapat ruangan, ini pasiennya jadwal operasi dok, kok begini. Itu terus lo dicek kita dari BPJS. Artinya apa? Artinya memang saat ini pasien-pasien BPJS itu justru menjadi prioritas. Kenapa menjadi prioritas? Apakah kita diskriminasi? Tidak. Karena undang-undangnya. Undang-undang loh, siapa bisa melawan undang-undang? Jadi kalau sudah undang-undang, kita harus taat dan mau melakukannya. Kalau nggak setuju ya ke MK, kita judicial review kan. Nah sekarang yang kita lihat terakhir apa? Asuransi apa sih yang kemudian bisa membantu jutaan orang miskin cuci darah 2 kali seminggu, pasang ring, kemoterapi? Tanya, bisa nggak pasien umum atau asuransi swasta? Artinya ini saya kan bicara yield nih. Kalau toh misalnya ada hal yang kita perlu perbaiki, ya regulasinya itu kita ajukan melalui jalur yang sesuai. Itu kita perbaiki banyak kok. Kalau kita mau bicara kelemahan, pasti ada. Absolut itu pasti ada. Dan itu harus kita sama-sama perbaiki, termasuk BPJS, termasuk rumah sakit. Artinya bahwa asumsi bahwa dengan BPJS itu kemudian mendapat diskriminasi itu udah cerita lama banget. Sekarang yang paling kita tanyakan justru pasien BPJS. Malah kita sarankan takut nih sama Bu Ina. Takut sama dokter Endang. Oke. Gitu. Malah kita sarankan rata-rata pasien umum menggunakan BPJS ya. Makanya kalau Bapak sekarang pakai asuransi swasta, bisa nggak Bapak cuci darah 2 kali seminggu? Tidak. Kalau pakai umum 1 kali cuci darah 1 juta, sebulan 8 juta. Iya benar. Penghasilan apa sih yang kita mampu? Akhirnya masuk BPJS, dan BPJS tidak nanya Anda sakit apa, berapa lama, udah diterima aja dan ditanggung seumur hidup. Gunakanlah itu sebagai, kalau kita berpikir ini kita sebagai bangsa gitu ya, artinya tidak saya kecewa loh secara personal karena terlambat, karena ditunda sedikit, tapi lihat skop besarnya gitu. Jadi spirit besarnya ini bahwa asuransi ini untuk kita semua, terutama untuk orang miskin. Apakah kemudian keluhan ini tidak boleh? Boleh dong, makanya kita ada AEDR kan, kita mau perbaiki terus nih. Mudah-mudahan, kalau tadi kan Sinta bilang, kalau dulu ada 15 masukan, itu kadang-kadang 10 dok keluhan. Sekarang saya cek tadi pagi, dari 15 itu hanya 4 keluhan. Ada respon kan gitu, tapi kita kepingin kalau bisa zero komplain kan gitu. Walaupun sebenarnya kemungkinannya kecil sekali ya, susah memuaskan. Jadi karena kalau keluhan itu tidak selalu objektif, tapi soal perasaan nih. Itu kok judes sekali sih. Kadang-kadang kan muka orang dari kecil begitu dong. Nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau begitu kami operasi plastik aja lah pegawai ini biar senyum terus gitu. 2 senti kanan, 2 senti kiri. Iya benar. Gitu jadi joker dok. Sepertinya warga Facebook sudah tidak sabar sekali nih. Pertanyaannya banyak ya. Siap Bu Endang? Oke. Saya mau tanya BPJS, kenapa pasien harus datang sidik jari? Padahal itu bisa menyebarkan kuman. Kemudian untuk pasien yang tidak bisa datang ke rumah sakit, padahal perlu mengambil obat rutin, bagaimana solusinya Ibu? Baik, terima kasih. Jadi gini, kepastian sidik jari. Jadi semenjak 2 tahun lalu, sesuai dengan undang-undang terkait dengan identitas kependudukan, di mana terjadi penunggalan identitas, maka BPJS Kesehatan langsung mengadaptasi hal tersebut dengan memastikan memakai BPJS cukup dengan NIK, cukup dengan KTP atau KK atau dengan NIK. Nah, namun di balik itu kita perlu yakini, karena setiap masuk ke rumah sakit maka kita harus memastikan namanya eligibilitas peserta. Nah, ini kita tandain. Jadi bukan jaminan layanan ya, eligibilitas atau namanya SEP, surat eligibilitas peserta. Eligibilitas peserta ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah surat yang menyatakan bahwa peserta benar-benar adalah peserta BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal pemakaian NIK dan KK KTP ini, maka satu-satunya cara untuk meyakinkan validasi adalah menggunakan sistem kependudukan, yaitu validasi biometrik, itu namanya. Jadi misalkan pakai sidik jari. Nah, sekarang kita mudah-mudahan berproses bahkan sampai ke wajah dok. Jadi itu luar biasa ya. Jadi agar apa? Agar kita meyakini bahwa yang menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit atau di Vaskes itu adalah yang benar-benar pengguna atau yang berhak. Kenapa ini menjadi resiko? Karena gini, KTP, KK ataupun yang lain-lain itu bisa dipinjam tangankan, gampang.
kalau wajah di KTP itu mungkin wajah kita foto 5 tahun lalu sekarang udah berbeda. Jadi pihak Vaskes juga tidak bisa melakukan validasi dengan begitu cepat. Maka kita ingin melindungi apa? Melindungi JKN ini loh. Jangan sampai orang-orang yang tidak berhak memakai JKN kemudian memakai JKN. Kemudian ya ketika sudah klaim kan Vaskesnya yang jadi rugi ya, karena memang akhirnya tidak terbayarkan. Nah itu yang kita cegah. Nah kalau untuk penyebaran kuman kita sudah yakini bahwa kita juga meminta kepada Vaskes untuk misalnya setelah sidik jari itu nanti kan ada alkohol, artinya bisa ini dengan itu bisa diatasi hal-hal teknis yang pasti bisa dilakukan. Kemudian bagaimana dengan pengambilan obat setiap bulan, kita juga sebenarnya sudah sampaikan ke rumah sakit ada yang namanya iterasi. Obat iterasi ini adalah pasien-pasien yang memang memerlukan obat setiap bulan namun tidak bisa dibawa pesertanya. Tetapi jangan sampai kita jadi kalau gitu kami nggak usah bawa pasiennya seumur hidup. Enggak, dokter kan juga harus memeriksa perkembangan pasien. Jadi kalau misalnya obat bulan ini belum tentu bulan depannya sama. Ya, itu betul. Sebenarnya kita berharap pasien dibawa ke rumah sakit untuk tetap diperiksa. Tetapi jika memang obatnya tetap sama dalam kecenderungan yang sama, maka dia bisa memanfaatkan iterasi. Pasien tidak perlu ke dokter, tetapi cukup mengambil obat di situ. Nah, yang ketiga ada PRB namanya, program rujuk balik. Jadi misalkan dokter-dokter spesialis yang nanti akan melihat bahwa notabene pasien-pasien tersebut sudah bisa dikontrol di Vaskes tingkat pertama, ini akan diberikan resep. Ya, akan diberikan resep sehingga ini pasiennya cukup di FKTP dan mengambil obatnya di apotik PRB. Jadi tidak perlu lagi ke rumah sakit, mengurai antrian juga dan waktu yang lama. Nah, kami sangat berterima kasih RSUD salah satu yang memang secara ini sangat mendorong ini namanya program rujuk balik ya. Jadi ini kita harapkan ke masyarakat ini lebih mudah, lebih cepat dan pasti lebih ditangani. Dan jangan khawatir, dok kalau begitu tidak akan ngelihat dokter spesialis lagi. Enggak, tetap akan terkontrol. Karena setelah 3 bulan keempat pasiennya akan kontrol lagi ke dokter spesialis. Iya. Jadi memang kita sudah memberi ruang. Nah, salah satu yang kita harapkan adalah justru masyarakat juga harus percaya terhadap kompetensi dokter di Vaskes tingkat pertama di mana puskesmas, di klinik, di dokter keluarga. Jangan sampai, saya kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang kita pasien jauh lebih pinter dari dokternya. Sudah ditentukan dulu nih, saya mau ke spesialis X gitu. Benar. Ya, Sudah baca nih di Google gitu. Saya bakal begini nih, saya maunya ke bedah gitu tanpa diperiksa di Vaskes pertama. Saya udah lihat nih, kayaknya kata Google saya begini, ya udah mau berobat aja lewat Google. Saya nambahin sini. Jadi Oke, silakan. saya tahu penanya ini memiliki pemikiran yang mungkin saya sebagai orang awam posisinya sama. Kok dipersulit atau diribetkan kan gitu ya. Sehingga orang sering mengatakan semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran. Sebetulnya yang terjadi justru sebaliknya. Kenapa aturan ini dibuat? Karena kita memang salahnya melanggar. Jadi harusnya kartu BPJS ini punya si A digunakan oleh si B, si C. Dan itu setelah dicek itu tidak sedikit, banyak sekali. Nah kalau itu dibiarkan nanti kan terjadi penyalahgunaan yang terus-menerus sehingga dibuatlah metode filterisasi seperti ini sehingga yang betul-betul memiliki itulah yang berhak. Artinya pelanggaran dulu yang terjadi baru kemudian dibuat aturan yang bisa mencegah itu. Jadi kan ini sistem namanya. Saya ingat dulu waktu di RSUD pernah pasien BPJS harus fotokopi KTP. Itu dilakukan gara-gara ada pasien yang menggunakan memalsu BPJS orang lainnya digunakan sehingga dengan begitu merugikan yang lain lebih ribet lagi gitu. Itu berawal dari kita membuat pelanggaran, Mak. Oleh karena itu saya mengajak semua masyarakat, peserta BPJS dan juga segenap civitas RSUD bagaimana kita berusaha betul menjalankan aturan-aturan ini dengan baik. Sehingga tidak nanti turun lagi dari pusat aturan yang menyebabkan kita tambah repot karena 1-2 orang oknum yang melanggar ini. Saya rasa itu sih. Oke. Ibu, Yes. ini selamat pagi. Ini saya mau baca tapi kayaknya ini pegawai RSUD deh. Iya, saya baca aja ya. Saran agar diberikan space untuk stand BPJS di lingkungan UGD. Ya.
tugasnya capek Bu, handle pasien ngamuk-ngamuk gara-gara BPJS-nya nggak bisa dipakai, gugur dan lain-lain. Mungkin karena situasi UGD itu agak crowded ya Bu ya. Jadi untuk bagian KIE komunikasi itu agak susah mungkin Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Baik. Jadi gini, kita bicara pada sistem bahwa tidak ada yang namanya program BPJS. Saya notice ya, yang ada adalah program jaminan kesehatan nasional. Program jaminan kesehatan nasional ini dia tripartit. Ada pemerintah, ada BPJS Kesehatan, ada Vaskes, yang di tengah-tengahnya kita mengelola peserta. Nah, kalau sudah tripartit, itu artinya semua tanggung jawab sebenarnya bersama. Tanggung jawab apa di sana? Tanggung jawab edukasi, tanggung jawab sosialisasi, tanggung jawab komunikasi. Sama dengan sekarang yang kita lakukan. Kalau saya misalnya enggak mau bertanggung jawab, ngapain saya dengerin dokter diajak terus menerima keluhan yang bikin panas kuping. This is not my business, tapi kan bukan seperti itu. Nah, oleh sebab itu memang pemahaman, perbedaan level pemahaman di masyarakat itu juga masih jadi gap di kita. Jadi tadi ya, awal tadi kalau saya bahasa peribahasanya gini, rambut kita semua sama hitam, tapi pikiran tidak ada yang tahu. Nah, mungkin kadang-kadang masyarakat yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak baik atau apa dan kemudian ditolak di IGD, ya memang dalam fase tahap komunikasi atau pemahamannya belum pas gitu, belum pas. Nah, ini tanggung jawab bersama. Jadi kalau misalnya BPJS disuruh minta pegawai di sana, kalau saya bilang nanti lebih banyak uang BPJS-nya gaji pegawai BPJS ketimbang membayar iuran untuk layanan kesehatan seperti itu. Jadi sama-sama kok tanggung jawab. Dan apakah kami lepas tangan? Tidak. Kita punya namanya EP3RS. Itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Arya di awal, bahwa semuanya itu ada sistem. Ya, kalau semuanya sekarang nggak semuanya mesti pakai manusia ya. Nggak ada semuanya. Kita lihat nanti perkembangan ke depan mungkin digital dan AI akan menjadi nomor satu. Nah, kita juga sudah bikin kok sistem. Namanya ada EP3RS ya. Di mana bahkan di admission itu ada foto pegawai BPJS dan foto pegawai rumah sakit. Yang bersangkutan langsung nih klik nih dan bisa dihubungi, dikontak. Jika ada keluhan ke sana, jika ada ingin pertanyaan silakan. Kami sangat terbuka. Sekali lagi kami juga tidak membiarkan rumah sakit untuk mengedukasi sendirian. Itu tanggung jawab kami. Kita buka kok frontliner yang bisa menerima keluhan sampai jam kerja, dan ada EP3RS yang bahkan kadang-kadang kerjanya di luar dari jam kewajaran seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan. Nah, titik poinnya adalah masyarakat juga harus coba belajar dan mengikuti aturan. Gitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai misalnya nih pas pendaftaran BPJS kita sampaikan kok harus ke Vaskes tingkat pertama dulu, kemudian kasus gawat darurat begini tata kelolanya. Tapi kadang-kadang kita ini cenderung untuk informasi yang penting tuh cuek ya. Tapi ketika kita sudah mengalami, kita baru mencari, baru seeking information. Setelah kita terlambat seeking information, ini clash biasanya. Merasa di rumah sakit lama pelayanannya, lambat penjelasannya, ditelepon orang BPJS kok kayak gitu jawabannya gitu. Padahal di awal-awal sebenarnya secara kontraktual di depan kami sudah memberikan penjelasan. Gitu. Mungkin ya saya nambahin sih. Jadi kalau dari sisi tanggung jawab bersama itu saya sangat setuju. Biasanya sih keluhannya dari para dokter ya, karena teman-teman dokter kan udah melaksanakan kewajiban memberi pelayanan klinis, tapi kemudian dia ditambahi beban untuk soal admin, keuangan, pembayaran gitu. Makanya saya tekankan teman-teman nakes dokter, perawat silakan fokus pada pelayanan klinis saja. Kalau toh ada konflik soal jaminan atau tidak, alihkan ke admisi atau CSO. Nah, kalau CSO admisi, kita maklumi mereka juga akan fatigue, tetapi itulah tugas. Jadi tidak ada tugas yang mudah gitu. Itu tantangan dan itu harus dijalani dengan baik. Seperti saya juga tugas saya sebagai seorang direktur, kalau mau nyerah ya nyerah, tapi kan nggak boleh. Ini tanggung jawab namanya. Nah kemudian, tapi kita tetap kok bisa ngasih masukan ke BPJS. Misalnya begini, Dr. Endang. Selama ini kami percaya bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu melalui BPJS sudah disosialisasikan. Bahkan saat peserta masuk dikasih tahu nanti ini ditanggung loh, ini tidak. Nanti Anda harus berjenjang loh. Gitu. Tapi dari semua regulasi yang dibuat itu kadang-kadang orang tidak baca semua, Dok. Saran saya, mungkin teman-teman admin di BPJS
di bagian publikasinya atau marketingnya atau edukasi, kumpulkan atau inventaris kasus-kasus yang selama ini paling sering muncul, sensitif dan itu sering menimbulkan konflik berulang. Buatkan lagi itu dok, ya semacam edukasinya, apakah itu dalam bentuk leaflet, dalam bentuk video, dalam bentuk diskusi atau monolog dari BPJS. Kami nanti ikut bantu dok rumah sakit bahwa pasien yang tidak ditanggung ini karena ini dari aturan pemerintah. Kami sebagai BPJS memang tidak diizinkan menjamin. Aturannya begitu, justru kalau dijamin BPJS salah gitu. Nah, sehingga dengan demikian mohon peserta kami yang keluhannya begini datangnya ke poliklinik dan sebagainya, FKTP. Jadi ada beberapa yang harus diambil dari sekian dinamika yang ada itu, kemudian dibuatkan tambahan informasinya. Sama seperti yang kita lakukan di RSUD. Misalnya kita kan sudah banyak membuat edukasi nih, tiba-tiba ada kasus meningitis babi lagi atau rabies, kita bikin khusus soal itu. Sehingga yang tertanam di otak masyarakat jadi lebih kuat. Mungkin demikian masukan kita. Baik, terima kasih Pak Dir. Jadi memang bahkan kami kemarin saya baru selesai melakukan rapat bersama dengan tim juga. Kami inventaris permasalahan kita di 2024, salah satunya ya termasuk juga keluhan yang kita terima. Nah, bahkan kami ingin mungkin nanti izin mungkin melalui bantuan Pak Direktur juga selaku juga perwakilan stakeholder Pemda ya. Kita akan mencoba membuat bahkan sampai ke masyarakat mungkin menggunakan videotron milik pemerintah atau kita masuk ke kantor-kantor kecamatan yang punya media publikasi. Kita akan mengangkat isu yang memang menjadi top 3. Itu kami sudah sepakat top 3 prioritas. 3 top 3 yang memang kita temukan sekarang yang sedang gonjang-ganjing ya. Yang pertama adalah IGD. Saya paham sekali. Makanya pertanyaan kedua nih, saya yakin orang rumah sakit, teman-teman di rumah sakit itu pasti akan ini gitu. Pertanyaan pertama pasti IGD ya. Kenapa di IGD itu bukan orang BPJS yang jelasin, banyak regulasi. Nah, kita sampaikan ini juga sebagai media ya. Kenapa sih di IGD itu ada hal-hal yang bisa dijamin tidak dijamin? Karena memang di peraturan Kementerian Kesehatan ada tata laksana gawat darurat. Ada kasusnya gitu ya. Yang mana yang tidak dijamin, mana yang dijamin. Kenapa? Filosofinya adalah agar rumah sakit bisa prioritas terhadap triase namanya. Nanti Dokter Arya mungkin tambahkan agar masyarakat lebih clear bahwa tidak ada di IGD itu peserta yang disia-siakan. Jadi jika kemudian peserta dikonfirmasi untuk kembali ke vaskes tingkat pertama, yakinlah masyarakat harus yakin bahwa itu memang sudah dalam pengetahuan supervisi dokter. Kalau kita bicara tentang regulasi, IGD itu cuma 2. 1, pencegahan kematian dan pencegahan kecacatan. Kalau bahasa di Permenkes kita baca seperti itu. Jadi ya memang batuk pilek ya memang bukan tempatnya di IGD. Cek tensi, mohon maaf ampure, bukan tempatnya di IGD. Ganti perban ampure, bukan tempatnya di IGD. Atau sekedar ambil obat juga bukan di IGD tempatnya. Ya, tapi gunakan tadi yang tadi udah diingatkan Dokter Arya, clear, berjenjang. Di vaskes tingkat pertama cek tensi saya nih, hipertensi saya cek tensi di vaskes tingkat pertama. Tidak usah mengakses IGD. IGD biarkan saja dokter-dokter di UGD, nakes di UGD konsentrasi pada pasien-pasien yang membutuhkan penanganan cepat. Dijelaskan dari segi BPJS sudah, dari segi rumah sakit sudah. Saya pasiennya Bu. Baik. Dari segi pasien belum sih. Anggap aja pasien. Soalnya nih ada lanjutannya ternyata di bawah dok. Lanjutannya itu saya capek Bu dibawain parang sama pasiennya gitu. Mungkin dari petugas-petugas kita di bawah di IGD mungkin lebih percaya mungkin masyarakat kalau yang menjelaskan mungkin dari pihak BPJS. Tapi dari pihak BPJS sudah mengusahakan seandainya nanti apakah memungkinkan Bu kedepannya ada petugas atau mungkin yang datang seminggu sekali atau membuat video terkait dengan hal-hal tersebut, edukasi tersebut. Baik, saya jawab. Sebenarnya kan kita sudah punya EP3RS. Ada visit yang dilakukan oleh pegawai kita bukan seminggu sekali, bahkan sesuai kebutuhan. Itu akan datang. Memang sistemnya mobile, ya. Namun kami yakini sekali lagi penjelasan itu sebenarnya tidak perlu one to one. Baik, karena kalau misalnya gini loh. Kalau gitu rumah sakit harus menyediakan nanti bed tempat tidur untuk petugas BPJS.
Iya. Kenapa kalau minta 24 jam kan jadi seperti itu ya. Tapi kita clear kok. Kita clear. Tanggung jawab edukasi juga tanggung jawab di kami. Kami tidak akan melempar tanggung jawabnya itu hanya kepada fasilitas kesehatan. Nah, tapi masalahnya adalah komunikasi yang harus kita lakukan adalah komunikasi global, commune, ya, bersifat komunal. Bukan bercerita lagi person by person. Karena kalau bercerita person by person, tadi yang disampaikan oleh Dr. Arya itu persepsi. Ya, itu persepsi. Nah, maka kita akan bercerita. Apa upayanya tadi sudah kita clearkan. Kita coba videotron, flyer. Nanti flyer ini nanti akan kami kondisikan atau leaflet yang akan kami kondisikan dan sepakati bersama bahasanya. Karena gini, sebenarnya sudah cukup banyak flyer, maka kami akan melihat efektivitasnya. Apakah dengan bahasa merujuk kepada peraturan gini masyarakat ya bacanya gitu kaku. Apakah nanti akan dengan lebih mudah kita komunikasi naratifnya. Kami nanti akan mengundang juga teman-teman di seluruh rumah sakit, terutama di IGD, apa komunikasi terbaik yang bisa kita sampaikan melalui media nanti. Baik. Seandainya butuh talent bisa dok ya? Apa itu? Seandainya butuh talent bisa boleh ya? banget. Dokter Arya talentnya. Cinta aja. Jadi gini, kalau toh kita berpikir BPJS menempatkan pegawai hanya untuk itu, berapa sih kita rumah sakit di Buleleng gitu. Ya. Terus kalau 3 shift berapa, kan itu juga nggak masuk akal. Yang masuk akal adalah bahwa bagaimana kalau kita memerlukan edukasi support dari BPJS itu bisa aksesnya mudah. Seperti tadi ada yang mobile dan itu bisa dihubungi, kan begitu. Kalau ada ancaman fisik tentu ya sebetulnya risiko dari pelayanan publik, apalagi di bidang kesehatan itu kan selalu ada. Kita punya security yang bisa memberi jaminan, kan begitu. Tetapi ya seperti tadi kita meminta nih, artinya begini sih Dokter Endang. Kalau hal-hal yang sifatnya dia tidak datang ke IGD, dia masih datang, berarti masih dalam kegagalan edukasi. Ya. Pasti akan selalu memberi dampak yang lebih sulit kalau sudah berhadapan di IGD. Sekarang yang perlu dievaluasi dari BPJS misalnya, berapa persen sih masih terjadi kasus yang false, dan dalam setiap tahun bisa nggak menurun. Kalau menurun berarti edukasi pre-hospitalnya bagus nih. Nah sekarang kita memberi masukan bagaimana BPJS memberikan edukasi yang lebih ngena gitu, melalui video tadi yang lebih mudah dicerna, kemudian edaran, kemudian podcast di radio dan sebagainya, dan itu masif dilakukan. Oh benar nih, ternyata tidak ada yang ke IGD yang tidak indikasi. Buat masyarakat, jadi kenapa itu dilakukan? Kalau seandainya nanti kita hanya berpikir personal, tidak berpikir komunal, kebersamaan, nanti justru dokter IGD-nya sibuk ngurusin orang batuk, sementara yang gagal nafas terbengkalai. Karena yang banyak memberi keluhan kan yang batuk pilek nih, karena dia sadar kan, sementara yang gagal nafas kan nggak bisa mengeluh, nggak berdaya gitu. Ya berarti yang daripada saya kena parang, saya layani aja yang batuk pilek, yang gagal nafas ditinggal karena toh juga nggak ada mengeluh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiayaan IGD itu kan lebih mahal tentunya. Kalau semua diakui, dilayani, padahal itu tidak emergensi, nanti kan anggaran negara juga habis tidak efektif. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi mari kita selain berpikir personal, berpikir juga secara komunal atau bersama. Kayak tingkat kesabarannya Buleleng juga, nih dok, sabar, saya baca semua ini, saya udah diteror. Yang ini baca, saya baca. Masalahnya narasumber kita edukasinya sangat banyak teman-teman. Iya, Sani bisa 3 jam ini gitu. Iya, atau episode berikutnya. Iya, ini udah, tolong ini dibaca. Saya baca. Sabar, saya baca. Parang loh. Dokter, pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng sudah sangat bagus. Bagus katanya dok. Banyak ya pujian loh untuk kita. Sekarang jatuh lagi dok. Hanya saja kita di Vaskes 1 tidak bisa dirujuk ke RSUD. Nah, tapi harus ke rumah sakit lain. Nah, tipe C. Tetapi kita maunya ke RSUD. Kenapa tidak bisa dokter? Sepertinya sudah ya. Jadi memang kita di 2 tahun lalu ya, khusus rumah sakit Buleleng itu sudah dibuka. Memang ada sistem awal yang namanya pelayanan berjenjang. Jadi kita berharap sebenarnya semakin tinggi rumah sakit, maka dia semakin menjadi tujuan atau pengampu untuk kasus-kasus yang lebih relevan atau advance ya. Tapi kemudian kemarin juga kita sampai berdiskusi, itulah kerjasama baik banget nih. Kalau saya bilang Dokter Arya ini suami saya. Benar. Jadi ini sedikit analogi intermezzo ya.
Jadi setiap mau tanda tangan kerjasama, saya menyatakan bahwa Vaskes ini adalah suaminya ini. Iya. Jadi banyak Prosesnya, suami. Iya, saya Dokternya cuma saya banyak suami. banyak suami. Ya, Ya. poliandri. Udah takut, Poliandri. udah takut. Udah merah. Ya, takut juga Udah terlihat. langsung Banyak. Udah ya, lanjut. jadi seperti itu kan. Tapi artinya apa? Kita mengelolanya bareng-bareng ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kami berharap sekali ya masyarakat atau apa sampaikan saja. Gitu. Kita sangat sangat terbuka untuk itu. Iya. Dokter ada tambahan? Ya jadi betul kan kalau sangat saklek BPJS cabang menerapkan aturan pemerintah, sebetulnya kan memang tidak bisa sama sekali ke RSUD karena berjenjang. Berjenjang itu logis juga. Ya. Yang ringan ya di FKTP, Ya. yang sakit ringan di yang CP lebih yang berat lebih di rendah. C, D, C yang lebih berat di sini. Nanti yang paling berat ke A kan gitu. Iya. Tetapi kita kan rumah sakit pendidikan. Ada pendidikan dokter nih. Hmm. Kalau nggak ada pasien, nggak bakal jadi dokter nih. Gitu. Makanya saya waktu itu Sangat berjuang. koordinasi dengan Pak Rektor, Sekda. Pak Sekda, Kacap, dan itu terbuka mereka. Oke, untuk Buleleng kita buka keran agar pasien masuk lebih banyak. Sehingga selain memang seperti tadi harapan teman-teman pelayanan cepat lebih baik, juga nih dokter muda kita dapat kasus dan dia akan menjadi dokter yang bagus karena pengalaman klinisnya bagus. Dan Iya. itu memang kita lihat kan terjadi perbedaan ya dari semenjak kita ini dengan sekarang, bahkan antriannya juga Jauh sekali ada gitu. perubahan. Jadi kami komit setiap apa yang kami berjanjikan, apa yang kami diskusikan dengan Vaskes, kami yang kesepakati pasti kita komit. Iya. Kalau pengen banget ke RSUD misalkan mau ketemu saya, nanti ketemu di luar aja. Iya. Siapa tahu, Dok. Kantin. Iya, siapa tahu. Baik, Dokter. Selanjutnya Bu Endang. Nah, ini saya harus baca cepat ya, Bu ya. Nah, kasus hiperpireksia pada pasien dewasa sudah tidak ditanggung. Apakah dari BPJS sosialisasi ke masyarakat, Dokter? Kasus hiperpireksia pada pasien dewasa. Jadi gini, kalau ini kasusnya di mana dulu, di IGD atau bagaimana? Nah, Di IGD. nah gini, regulasi itu enggak saklek ya. Oke. Ya, tidak saklek. Jadi seperti misalnya satu gini, kadang-kadang ini juga saya mengedukasi masyarakat. Kita udah dari demam dari pagi, Vaskes tingkat pertama ada gitu. Nah, nahan sampai malam biar ngakses IGD. Nyampe di IGD mungkin demamnya sudah mulai lebih baik. Ya. Jadi ternyata tidak ditemukan lagi bahwa ini adalah harus ditangani gawat darurat seperti itu. Dan kemudian, oh saya demam nih tadi pagi gini. Nah, seperti itu dah tadi saya sampaikan. Komunikasi. Jadi tidak ada yang nggak dijamin JKN selagi itu adalah program yang membutuhkan layanan kesehatan. Tapi ingat, penjaminan bukan hanya di IGD saja. Vaskes tingkat pertama juga ada gitu loh. Itu yang mau kita clearkan nih sekarang. Jadi jangan asumsinya bahwa pelayanan kesehatan hanya bisa didapatkan di IGD. This is a wrong statement gitu loh. Kalau memang kita demam dari pagi, Vaskes tingkat pertama banyak loh. Di puskesmas, klinik kita udah bagus banget. Ada klinik yang sampai dokternya 5 lagi. Ya, ada DPP yang komit, bagus-bagus semuanya. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Kenapa nunggu demamnya tinggi banget, atau kenapa nunggu sampai malam dah biar Vaskesnya tutup atau bagaimana baru saya ke ini ya. Jadi bukan tidak dijamin, bukan tidak dijamin. Yang kedua, jangan saklek membaca regulasi. Jadi kalau mungkin orang awam membaca, oh Permenkes itu demamnya harus 40 derajat. Saya 39, anak saya sudah kejang. Terus berarti nggak bisa dijamin JKN? Tidak, bukan seperti itu membacanya. Sekali lagi, bahkan 38 pun kalau dia punya riwayat kejang demam, ini sebuah kegawatan, itulah. Ya, jadi kembali kita ke filosofi awal bahwa kegawatan itu adalah kasus yang mengancam nyawa, kemudian menyebabkan kecacatan. Itu, ya. Oke. Wrong statement because miscommunication, misperception, right? Oke. Dokter, tambahan, kenapa ada obat yang dibatasi jumlahnya? Contohnya di Valproex 500 maksimal 60 tablet, Diazepam 5 gram 30 tablet, Phenobarbital 120 dan lain-lain. Padahal bisa saja dosis sebulan bisa lebih, Dok, jumlahnya. Kenapa banyak obat yang dibatasi jumlahnya? Baik. Terkait dengan obat, saya jelaskan sedikit regulasi ya. Jadi obat itu memang sampai saat ini masih di luar dari kendali BPJS Kesehatan. Jadi obat berada di bidang kefarmasian Kementerian Kesehatan dan tata kelolanya
masalahnya masih di sana. Ini clear dulu ini kita sampaikan. Namun saya menjelaskan dasar-dasar batasan. Dasar batasan obat atau yang misalnya kita rujuk dari formularium nasional, itu pasti bukan dibuat 1-2 orang. Tetapi merupakan bagian dari perencanaan kolegium, dari diskusi kolegium berbasis evidence based. Evidence base itu kan bisa saja, tapi kan evidence base yang di Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin ada pun perbedaan-perbedaan pendidikan, mungkin di sini beda. Namun kan yang namanya evidence base kita sepakati bersama. Pemerintah juga sudah punya PNPK, Panduan Nasional, Pedoman Nasional Panduan Klinis. Artinya apapun kita harapkan tenaga kesehatan itu mengacu pada hal tersebut. Nah, pada acuan-acuan evidence base, acuan penelitian ditemukan bahwa obat X ini memang ukurannya segini, pasti ada gunanya. Mungkin mencegah dosis yang berlebih, mencegah hal-hal yang ada kandungan hal-hal toksik yang akan berkepanjangan jika dalam dosis yang luar biasa. Seperti itu. Jadi yakinlah, sekali lagi masyarakat jangan khawatir. Saya yakin pemerintah itu tidak akan pernah menyanyiakan warganya. Kalau udah ada pengobatan terus dibuat untuk tidak sembuh, buat apa gitu ya? Bagaimana dokter? Ya, saya setuju sebetulnya ini yang kadang-kadang keliru. Semua dikira karena memang tripartit ini BPJS yang membuat aturannya. Sebetulnya BPJS rumah sakit dan pasien atau peserta itu pelaksana aturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Permenkesnya atau peraturan di Kementerian Kesehatan. Dan peraturan di Kementerian Kesehatan itu juga sebetulnya yang menyusun para dokter, kolegium tadi gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin mengajukan revisi, jalurnya ada. Seperti saya dulu pernah keberatan dengan penggunaan insulin berbasis A1C. Saya bicara dengan Ketua Perkeni, Persatuan Endokrin, Prof. Swastike. Dan itu dalam beberapa bulan rasanya berubah. Nah, terus cara kedua, kembalikan ke pasien. Kalau kebutuhan pasien lebih dari itu, berikan saja, tidak apa-apa, asal ada clinical pathway-nya. Jadi rumah sakit boleh membuatkan PPK internal, sehingga begitu kita memberikan itu ada dasarnya. Itu salah satu terobosan yang kita bisa gunakan di level rumah sakit, agar yang batasan-batasan yang terlalu strict itu kita bisa fleksibel. Tetapi kalau mau lebih substansial perubahannya, kita ajukan revisi melalui kolegium seperti disampaikan tadi. Nah, ini dari tanggapan dari masyarakat terkait dengan statement-statement dokter yang tadi. Mungkin bisa dokter apabila ada peraturan baru, mohon dibuatkan sosialisasinya berupa video, karena mungkin mereka lebih gampang ya untuk video dibandingkan beberapa. Kita tahu masyarakat Indonesia masih jarang yang membaca. Ya. Dok, saya setuju dok. Bahkan yang lucu kemarin ada provider atau lembaga atau apakah personal justru membuat pengumuman lebih dulu gitu dari BPJS sendiri, dan itu ternyata setelah saya konfirmasi ke staf di BPJS, karena yang tidak ditanggung salah satunya tetanus dok. Dalam hati saya ini nggak masuk akal nih, saya tanyalah ke Pak Pase, Pak Pase ini betul nggak ada aturan bahwa tetanus nggak ditanggung? Wah, nggak ada aturan begitu dok. Nah kan lucu nih, ini yang membuat siapa gitu. Makanya betul saya setuju bagaimana kalau setiap ada hal yang baru BPJS lebih dulu membuat, dan itu mudah dipahami. Baik dokter. Sebenarnya kalau di kita ya, bahkan kita punya akun BPJS Kesehatan RI ya. Jadi setiap hari itu kita memproduce konten. Iya. Ada dok. Jadi artinya bahkan yang viral, yang ini kita langsung produce. Ya, jadi memang, dan itu memang. Nah, ada yang namanya hierarki komunikasi organisasi. Ya. Jadi jangan sampai juga, misalnya nih kita punya kasus di sini, terus kemudian saya mengambil dengan perspektif saya. Saya membuat itu yang kami memang kita belum boleh. Jadi memang setiap perspektif kita bukan setiap informasi jangan berasal dari perspektif. Itu penting dalam komunikasi organisasi. Maka kita memang harapannya semua acuan-acuan memang kita terpusat lebih ke situ. Tapi sekali lagi kami tidak ketinggalan berita. Cuma kadang-kadang gini ya. Seperti kita ketahui dalam dunia global komunikasi sekarang, bad news bad news lebih viral, lebih gampang viral ketimbang good news atau information. Ya, lebih enak kita menangkap berita negatif ketimbang berita positif atau testimoni baik gitu. Sekali rumah sakit pasien berjibun 100 bertestimoni positif seperti yang tadi,
itu tidak akan terdengar ketika ada komunikasi negatif saja satu di FB yang bahkan belum tervalidasi. Ya, sekali lagi, ini untuk masyarakat nih, kita akan lebih cepat men-sharing hal-hal yang bad ketimbang kita men-sharing hal-hal yang good atau positif. Maka mungkin bagi masyarakat, apalagi berkaitan dengan vaskes, gampang sekali memviralkan. Saya cuma satu mintanya, caring before sharing. Artinya pastikan informasinya, validasi dulu kebenarannya sebelum kita men-share kemana-mana. Karena sekali kita men-share dan orang menangkap itu sebagai informasi yang penting buat dia dan kemudian bersalah, kita bertanggung jawab atas kesalahan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Apalagi untuk nyamuk beleleng yang seandainya, khususnya nyamuk beleleng ya, karena podcast kita pasti yang banyak mendengarkan adalah nyamuk beleleng. Seandainya nyamuk beleleng belum pernah menggunakan BPJS, belum pernah merasakan sakit yang dirasakan pasien, ya, belum pernah merasakan menggunakan BPJS dan lain-lain, apalagi belum pernah ke rumah sakit, jangan dengar katanya hal negatif. Tanyakan yang sudah pernah menggunakan BPJS di rumah sakit, apalagi yang opname atau sakit besar. Pasti rata-rata pasien saya merasa sangat terbantu. Ya. Jadi itu sama. Mari kita bertanya, jangan kita bertanya kepada pasien di IGD yang kemudian batuk pilek memviralkan karena ditolak. Iya, betul. But sekali-sekali, ayo dengan kerendahan hati saya meminta, mari coba kita lihat masyarakat yang terbantu. Yuk kita sedikit berkunjung, visit ke rumah sakit. Bagaimana rumah sakit melayani pasien kemoterapi yang setiap hari mengucapkan terima kasih kepada semua peserta JKN yang aktif dan bergotong royong. Bayangin saja kemoterapi satu session itu 20 juta. Atau sekarang satu-satunya rumah sakit di wilayah Bali sini yang sudah punya cat lab itu adalah RSUD Buleleng. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semeton, ya. Coba bisa bayangkan dengan pembiayaan yang tidak mudah, paling sedikit 80 juta dan satu masyarakat diselamatkan. Coba bayangkan berapa orang dari kita yang harus bergotong royong. Dan kalau ini diminta testimoni, maka yang dia sampaikan adalah rasa puja syukur. Terima kasih banget kepada rumah sakit. Kenapa? Kepada BPJS, kepada teman-teman semua, semeton semua yang membantu. Kenapa? Karena nyawanya kita yang selamatkan. Walaupun ya pasti Tuhan ya, tapi kita medianya besar. Tuhan memberikan kita diberikan sebagai jalan. media. Ya seperti itu. Jadi please sekali lagi ini saya keras banget ngomong, jangan bertanya, jangan memviralkan hal negatif tanpa mengetahui, memvalidasi kebenarannya. Kayak tadi rumah sakit ada cawe-cawe, yuk kita validasi dulu. Bener nggak RSUD cawe-cawe? Wong memang peserta pasien polinya bisa sampai 60, 80 dan memeriksa pasien itu membutuhkan waktu. Tidak ada cawe-cawe di sana. Iya, seperti betul. itu saya bilang. Cepat belum tentu tepat ya, dokter? Yes, sometimes cepat belum tentu tepat. Ya. Dokter ada tambahan? Cukup. Oh, cukup. Udah. Puas. Ini istri yang memuaskan. Kayak dokter Hari dari tadi udah gatel banget pengen nambahin. Kok udah diomongin semua, saya nggak bisa nambahin nih gitu. Oke, dari pertanyaan Facebook lagi dan juga YouTube. Nah, dokter, saat opname naik kelas ditanggung hanya 20-25%. Nah, kalau turun kelas tidak dapat sesuai ekspektasi kelas yang didapat. Apakah dapat susu, Dok? Terus di mana? Tulisannya gitu, Dok. Terus terus banyak banget. Saya 2 jam nggak selesai nih. Ya gini, jadi proses turun kelas naik kelas. Untuk naik kelas sebenarnya sudah ada regulasi ya. Jadi tidak ada istilah persen-persen. Jadi kalau tarif kelas 1 maka membayar selisih. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan persentase ya. Yang kedua, bagaimana yang turun kelas? Yang turun kelas juga ini juga komitmen dari rumah sakit. Percayalah, rumah sakit itu tidak akan, karena gini, kalau mereka mencoba-coba bagaimana, kami ada kok untuk memeriksa klaimnya. Katanya kelas 1, tapi tahu-tahu pasien dibuat di kelas 2. Itu kan perbedaan tarif. Ya. Sebenarnya mungkin pasiennya nggak rugi ya, cuma nggak nyaman. Tapi kami yang rugi gitu kan. Jadi kami juga menjaga jangan sampai ini terjadi ya. Nah tapi memang ada saat-saat kelas itu penuh. Ya, kelas 1-nya penuh, kelas 2-nya penuh. Maka ada istilahnya dititip. Dititip sementara atau di kelas yang bawah ya. Bisa saja dititip paling tinggi. Kemarin saya pernah
di rumah sakit pernah visit nih, dari pasien kelas 3 dititip ke kelas 1, malah dititip ke VIP. Iya. Itu kalau bilang mau apa nggak pasiennya bayar, tapi karena dia titip, karena memang kondisi ketersediaan tempat tidur justru di kelas 3-nya full, dititip ke atas, tidak dikenakan sebesar biaya pun. Dan kami bertanya sama pesertanya. Tapi proses titip itu ada real, ada dan ada undang-undang yang mengaturnya. Nggak usah khawatir. Ya, jadi istilahnya peserta tidak dirugikan, BPJS tidak, rumah sakit tidak akan fraud di sana. Ya. Jadi itu sudah clear. Nah, tapi nanti setelah waktu tertentu, jika memang masih ada ruang, maka bisa dipindahkan kembali ke kelas. Sesuai kelas. Bahkan di kami, kalau misalnya sampai dengan pulang, ya kita bayar dengan tarif itu seperti itu. Jadi fairness yang terjadi gitu. Sekali lagi efektivitas pembiayaan. Silakan klarifikasi tuan rumah. Artinya betul kan. Jadi BPJS itu care banget sama pesertanya. Makanya kalau mereka kelas 2 kita taruh di kelas 3 itu BPJS marah karena dia bayar lebih kan. Jadi dia memang care sama pesertanya. Sehingga aturan di rumah sakit ini adalah kalau kelas yang dia miliki, yang dia punya yang dia hak itu full, kita izinkan di kelas yang lebih atas. Atau kelas yang lebih di bawah kalau pasiennya bersedia. Itu pun dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita mengizinkan di atas, dia pasti mau kan. Tapi kalau titip lebih di bawah, kita mau, tapi asal pasien mau. Kalau pasien tidak mau, kita tidak akan titip di bawah. Mungkin masih nunggu di IGD atau di ruang transit dulu sampai yang tepat haknya atau lebih tinggi ada. Jadi artinya bahwa nah mengenai tadi berapa selisih yang dia harus bayar, perintah saya ikuti aturan itu aja. Tak susuk lagi. Itu aja. Artinya rumah sakit juga harus mengikuti aturan itu. Selisihnya berapa tinggal bayar itu aja. Terjadinya sampai dia kelas 1 nih dok, biar dapat susuk, ya saya kelas 3 aja. Lumayan buat jaga-jaga gitu. Dan ini saya tambahkan lagi, malah kadang-kadang jadi ini, jangan lagi masyarakat oh saya di GD dicuekin gitu. Padahal memang sedang menunggu, ini saya tambahkan lagi, sedang menunggu kelas atau ruangan tersedia. Oke. Ada beberapa kasus juga keluhan ke kami, protes nih. Saya loh bisa melihat rolong di rumah sakit di situ masih kosong. Nah, saya ingatkan, mungkin nanti dokter tambahkan karena dari rumah sakit ya. Ruangan-ruangan itu juga punya ketentuan. Ya. Kalau bed maternitas artinya yang pasca bersalin atau mau itu nggak mungkin anak-anak ditaruh ke sana, bapak-bapak ditaruh ke sana. Jadi jangan nanti persepsinya kelas 2-nya masih kosong. Itu kan memang kelas 2 khusus untuk maternitas. Jadi bukan seperti itu. Mungkin dokter tambahkan karena kami sering dengar itu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat sisa bed secara gelondongan. Katakanlah RSUD punya 200 bed, kemudian ada sisa 10 gitu. Ada yang di IGD belum dapat tempat. Nah itu kadang-kala kita berusaha sekali mengoptimalkan biar bisa masuk. Tapi kalau ada kendala yang sangat mendasar itu tidak bisa kami. Misalnya yang sisa bednya untuk pasien biasa. Sementara pasien ini memerlukan intensif. Nah, jadi nggak bisa dilihat secara gelondongan. Tapi spesifik ruangan masing-masing itu juga dilihat. Dan juga untuk spek-spek jenis kebutuhan bed yang lain. Tapi kalau antar kelas, antar ruang biasa pasti kami selalu lakukan karena di IGD harus kosong. Baik, dokter. Begini Gimana? dokter. Kurang waktu ya? Saya tuh udah keringetan ini. Yang nanya di FB banyak, yang bilang closing 5 menit lagi. Kayak kita harus bikin segmen lagi deh untuk BPJS ini. Ada nggak yang penting pertanyaannya? Semuanya penting menurut masyarakat. Iya. Segini dok yang masuk. Mau dibacain. Iya. Tapi kita 5 menit lagi closing. Nah ini saya yang intinya banget ya dokter. Maaf yang belum dibaca, nanti kita ulang lagi. Ya Bu ya bisa ya. Banget. Kenapa mengaktifkan BPJS perlu waktu beberapa pasien menggunakan mau menggunakan untuk perawatan yang pertama. Yang kedua, banyak masyarakat datang ke IGD belum paham mana yang non emergency dalam penggunaan BPJS. Sering terjadi kesalahpahaman, bahkan komplain kepada petugas di rumah sakit. Dibantu. Baik. Pertama tentang BPJS nonaktif ya. Kami sampaikan BPJS nonaktif itu gampang sekali. Jadi tidak ada kecuali, mohon maaf, dia tetap mengharapkan PBI. Jadi ini pasti segmen PBI dok. Ya. Jadi gini, pemerintah itu untuk menanggung biaya ada 2, dari pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Dan kita pastikan bahwa ini memang sesuai dengan segmen dan kondisinya. Jadi kalau memang dia tidak miskin, mohon maaf tidak di dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial data DTKS,
maka memang PBI, APBN atau KIS-nya akan dinonaktifkan. Terus kok bisa berbulan-bulan, maka butuh lagi pengajuan. Kalau memang kondisinya memang masih butuh, memang dalam kondisi DTKS, tuh kemudian nonaktif di sana, itu memang diajukan melalui musyawarah desa. Namun sekarang, dan ini berkat salah satu pahlawannya, saya beliau ini pahlawannya ya, UHC Buleleng sudah UHC loh, sudah UHC prioritas. Dan kami sudah jarang sekali menemukan adanya lama pengaktifan. Apa itu UHC prioritas atau UHC non cut off? Dalam 3 kali 24 jam peserta bisa aktif kartunya, ya. Tapi dengan catatan kependudukannya juga harus benar. Justru yang sering kita temukan masalahnya lagi butuh, yang pertama kakaknya belum diurus, proses mohon maaf cerai, proses meninggal, kakak si ini masih di sini, kasih centang perenang, itu ditunggu. Karena apa tadi? Kami mengaktifkan itu by NIK, penunggalannya by NIK. Nggak boleh kita sembarangan, atau karena lagi butuh kita nggak usah pakai NIK, nggak bisa. Jadi berbasis NIK ya. Kalau untuk Buleleng jangan takut, masih sangat komit, pemerintah kami sangat hargai. Salah satu berkat upaya juga dari Pak jajaran pemerintah daerah, Pak PJ, Pak Sekda, seluruh jajaran, dorongan Pak Direktur yang sangat luar biasa, kami sangat banggakan ya. Itu adalah bagaimana Buleleng tetap UHC prioritas non cut off. Artinya tidak ada lagi peserta yang tidak. Tetapi tadi syarat ketentuannya berlaku terhadap administrasi kependudukan yang valid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan gawat darurat. Ya, sekali lagi peserta pasti kadang tidak paham ya, apakah ini kondisi gawat. Tapi kita teman-teman di nakes di IGD saya yakin bisa menjelaskan, dan mereka pasti akan mengetahui mana memang kondisi yang butuh atau yang tidak butuh. Nah, pada saat kondisi yang memang masih bisa dipulangkan, maka mohon tidak marah untuk kembali ke vaskes tingkat pertama terdekat. It's okay, nggak masalah. Artinya apa? Dokter pasti akan memahami bahwa yang dipulangkan ini memang kondisinya tidak gawat darurat. Ya. Itu yang kita harapkan. Karena memang secara medis kita tidak bisa menyamakan persepsi awal. Mungkin itu. Dokter ada? Kalau sekarang sih biar Bu Endang ya. Bu Endang ya. Nah, melihat dari banyaknya peserta yang akan bertanya, mungkin BPJS bisa membuat segmen ada apa di BPJS. Ada apa dengan cinta? Iya, ada apa di BPJS, nanti tanya langsung Ibu Endang. Ya sebenarnya kita bahkan kami juga sedang menyiapkan ya jadwal-jadwal podcast bersama. Jadwal ini sudah kemarin kami siapkan. Kami sedang bersurat ke Kadiskominfo untuk diberikan ruang juga di media pemerintah. Nggak usah khawatir ya teman-teman, Bapak Ibu. Tapi segini, seberapa banyak pun podcast yang kita buat, seberapa banyak pun kita buat edukasi, kalau tidak dibaca, kalau tidak didengarkan, atau kalau tidak dipahami dan diberikan ruang untuk mendengar atau memahami, maka itu sia-sia ya. Maka yang akan masuk adalah sama-sama, kami belum pernah diinformasikan. Jadi ini mungkin udah bisa closing statement nih. Ya udah, silakan langsung Ibu. Kasihan galau. Ya, jadi mungkin ini kepada seluruh masyarakat Semeton Buleleng yang kami sampaikan. Yang pertama, BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng dan seluruh fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja. Kami sepakat Bapak Ibu sekalian, kita menjunjung tinggi transformasi mutu layanan ya. Artinya perbaikan mutu kualitas yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi atau sustainabilitas dari program JKN itu. Pembiayaan yang efektif menjadi tujuan utama kita agar program ini tetap berkepanjangan dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kami siap akan selalu menyampaikan informasi edukasi kepada seluruh masyarakat, akan concern kepada hal-hal yang memang sedang viral ya, dan viral artinya yang sedang benar-benar butuh informasi cepat, kami akan sangat concern. Nanti mungkin kami akan membentuk ya dengan rumah sakit bersama juga bagaimana bentuk-bentuk komunikasi, bahkan kami sedang mengajak pemerintah daerah untuk memberikan kami ruang menggunakan media-media Pemda di publik. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kepada masyarakat, percaya bahwa program ini, program Jaminan Kesehatan Nasional bersama dengan fasilitas kesehatan yang kita bekerja sama, itu tujuannya tetap adalah mengutamakan kepentingan masyarakat peserta JKN dengan kita sama-sama memiliki tanggung jawab masing-masing. Kalau bahasa kaminya, dengan
dengan gotong royong semua tertolong. Iya, betul. Closing statement dari Dokter Arya? Ya, terima kasih Bu Kacap atas kunjungannya, Sinta dan segenap Nyame Buleleng. Kalau rumah sakit tetap tugas kita adalah siap dalam tanda kutip sakit untuk melayani orang sakit, baik sakit medis maupun menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan. Sebab dari sana kami terus belajar untuk menjadi bahagia. Sudah. Pantunnya mana, Dok? Oke, terima kasih kunjungannya, sangat membantu sekali dan sangat informatif kepada Nyame Buleleng. Seandainya nanti ada yang tanyakan, mungkin dari BPJS ada kotak saran di BPJS atau kontak ke kita banyak ya. Jadi kita punya mobil JKN juga bisa menyampaikan, Pandawa, banyak media ya yang bisa dimanfaatkan. Silakan teman-teman mengakses baik media sosial, kontak-kontak ini maupun jika ada keluhan kami menempatkan EP3RS, informasinya, nomor handphone ada di sana. Mungkin itu dari kami. Aura kasih di semak-semak. Asik. Terima kasih sudah menyimak. Saya mau closing tapi saya belum puas kalau belum dengar dari Dokter Arya. Gitu, Pantunnya balas dulu, Dok. Oke, terima kasih Bu. Saya balas ya Bu Kacap ya. Baca koran setiap pagi. Asik. Sekian dan terima kasih. Baik, Nyame Buleleng, terima kasih sudah meluangkan waktu menyaksikan podcast RSUD Kabupaten Buleleng. Jangan lupa tonton kami lagi di segmen kami berikutnya. Salam sehat. Salam sehat.